sehat untuk Islam itu indah. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena hawanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang Tepuk tangannya mana ibu-ibu. Assalamualaikum Mbak Ira, sehat? Aduh, senang banget ya pagi-pagi kita udah diingetin lagunya tentang ketakwaan. Iya. Masya Allah. Puncaknya. Kalau misalnya ketakwaan itu berarti kalau kita udah takwa gitu Pak Ustadz, mau datang kiamat hari ini juga kita udah gak takut berarti ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Karena gini, ketika kita merasa masih jauh kiamat, masih jauh kematian, kita merasa masih kurang. Tapi ketika sudah merasa makin dekat nih aku mau mati, maka kita harus kuatkan diri kita bahwa saya sudah takwa. Ih, Masya Allah. Maksudnya kalau misalnya ngukur tingkat ketakwaan sendiri juga susah ya Mbak Ira ya? Tingkat ketakwaan itu dihitungnya dari mana, diukur dari mana, kita juga nggak pernah tahu. Mbak Ira merasa kayak gimana kalau orang udah ngeliat orang takwa tuh kayak gimana menurut versi Mbak Ira? Saya merasa, aduh ya Allah jauh sekali gitu. Saya masih banyak salah, masih banyak kurang, masih banyak dosa. Kayaknya kalau udah bicara takwa, banyak sekali yang harus saya pelajari. Justru kalau merasa saya sudah bertakwa nih, justru kalau kayak gitu nggak pernah ada taubatan nasuha, nggak Nauzubillah pernah ya, bener beristighfar sama juga ya. Allah. Nanti di penghujung, nanti di penghujung. Di penghujung. Iya. Sekali lagi ucapkan terima kasih banyak juga nih buat Mbak Ira Suara yang udah hadir di Islam itu Indah. Buat duduk dulu Mbak, silahkan. Ya Allah. Ini kalau kita ngomong-ngomongin masalah kiamat, takut gak Bu? Ibu takut gak Bu kalau masalah dengar kiamat Bu? Takut ya Bu ya? Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum kita lanjutin pembicara kita sapa juga pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini Allah masih percaya sama kita untuk menjalani kehidupan ya Bu ya. Belum dikasih kiamat, masih di kesempatan kita buat beribadah. Tapi kalau ngomongin masalah kiamat, saya selalu merinding terus kalau dengar kata kiamat. Ibu-ibu nih yang dari studio nih, tahu kan yang namanya trompet sangkakala Bu? Itu yang niupin siapa Bu? Malaikatnya juga tahu, malaikatnya banyak. Malaikat siapa Bu? Malaikatnya Israfil, betul, malaikat Israfil. 100 buat ibu-ibu. Iya, 2 juta rupiah buat saya. Berarti yang menang saya dong undiannya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang trompet sangkakala untuk merimain kita, katanya kan malaikat Israfil ini meniupkan 3 kali. Bener nggak ya? Bener Pak Ustadz ya? 3 kali tiupan. Tiupan pertama adalah mengagetkan. Aduh. Tiupan kedua mematikan. Aduh. Dan tiupan ketiga membangkitkan. Wah. Ini mungkin untuk mengingatkan kembali kepada kita semua tentang trompet sangkakala. Sebelumnya kita ajak terlebih dahulu jamaah yang di studio dan di rumah untuk melihat liputan yang satu ini. Silakan. Benarkah trompet sangkakala sudah ditemukan? Pemirsa, setiap umat muslim pasti sudah mengetahui bahwa suatu saat nanti akan datang hari kiamat. Dimulai dari turunnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal sampai datangnya pasukan Yajuj Majuj. Tapi dari semua itu ada satu tanda yang membuat seluruh umat manusia bergidik, yaitu ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Namun, kapankah trompet itu ditiup? Tidak ada satupun yang mengetahuinya, karena segala perkara yang gaib hanya Allah yang tahu, sebagaimana firman-Nya yang berarti, jadilah lalu terjadilah.
dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-An'am ayat 73. Iya, peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa gaib tapi cukup mengerikan bagi seluruh umat manusia, terutama bagi umat muslim. Karena di mana ketika itu tidak akan ada yang luput satupun dari dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, trompet sangkakala itu ternyata mempunyai makna tersendiri. Menurut syariat, sangkakala adalah sebuah trompet yang sangat besar yang akan ditiup oleh malaikat Israfil, di mana Allah telah memasukkan ke dalam mulutnya dan beliau sekarang hanya sedang menunggu kapan ia diperintahkan oleh Allah untuk meniupkannya. Hal ini sesuai dengan hadis dan Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Rasulullah, apa itu asyur?" Rasulullah menjawab, "Tanduk yang akan ditiup." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud sahih. Peniupan trompet sangkakala memang penuh dengan tanda tanya. Seperti apa bentuknya, kapan ditiupnya, bahkan berapa kalikah sangkakala ditiupkan? Mengenai hal tersebut, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sangkakala ditiupkan sebanyak 2 kali. Bahkan ada pula yang mengatakan 3 kali. Jika 3 kali tiupan, maka tiupan yang pertama merupakan tiupan yang mengejutkan. Tiupan kedua merupakan tiupan kematian. Sedangkan tiupan ketiga adalah tiupan yang membangkitkan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Quran Surah An-Naml ayat 87. Namun, pendapat yang mengatakan bahwa terjadi 2 kali tiupan, berarti tiupan pertama ialah tiupan yang mengejutkan sekaligus mematikan, sedangkan tiupan yang kedua berarti tiupan untuk menghidupkan mereka kembali. Mengenai pendapat tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing." Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Pemirsa, kehidupan kita semakin hari terus berjalan melewati waktu. Bahkan tanpa kita sadari, kita semakin mendekati hari kiamat. Sang peniup trompet, yaitu malaikat Israfil, selalu siap dan siaga untuk meniupnya. Bagaimana aku bersenang-senang sementara peniup sangkakala telah menelan sangkakala, menundukkan keningnya dan menyiapkan pendengarannya. Dia menunggu perintah meniup, maka dia akan meniup. Para sahabat bertanya, "Apa yang kami ucapkan ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Ucapkan, cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Kami bertawakal kepada Allah Tuhan kami." Hadis riwayat At-Tirmizi sahih 1079. Lalu pemirsa, jika malaikat Israfil selalu siap sedia untuk menunggu perintah ditiupnya sangkakala, namun sebenarnya seperti apakah bentuk dari sangkakala itu? Ya, pasti di antara kita sering berpikir dan bertanya-tanya, sebenarnya seperti apakah bentuk dari trompet sangkakala? Bahkan sebagian dari kita ada yang penasaran hingga ada yang menelitinya. Seorang ilmuwan dari NASA disebut-sebut telah menemukan trompet sangkakala milik malaikat Israfil. Dan dalam penelitiannya, NASA menggunakan WIMAP yang merupakan bagian dari program atau misi NASA untuk melihat kosmologi atau studi mengenai sifat alam semesta secara keseluruhan. Proyek ini melakukan observasi terhadap alam semesta untuk menemukan seperti apa bentuk sebenarnya dari alam semesta. Karena selama ini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa alam semesta berbentuk bulat dan bundar, bahkan ada yang menyebutnya bentuknya datar. Oleh karena itulah, dengan menggunakan WIMAP, mereka mendapatkan sebuah kesimpulan yang sangat mencengangkan. Karena hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa alam semesta ini berbentuk seperti trompet, di mana pada bagian ujung belakang wilayah trompet alam semesta itu merupakan alam semesta yang tidak bisa diamati atau unobservable. Sedangkan pada bagian depan, di mana bumi dan seluruh sistem tata surya berada, merupakan alam semesta yang masih mungkin untuk diamati atau observable.
Kemudian tim YMAP mengamati pola titik-titik panas dan dingin serta radiasi microwave kosmik yang bisa menggambarkan bentuk alam semesta. Kurang lebih 380.000 tahun setelah Big Bang, proyek YMAP dari NASA membuat peta titik-titik tadi secara mendetail dan hasilnya ialah pola itu cenderung memudar sehingga tidak ada titik panas dan dingin yang tampak melebihi jarak rentang 60 derajat. Hal ini menyimpulkan bahwa ketika mengembang, alam semesta itu terulur panjang, seperti sempit di awalnya dan kemudian semakin lebar seperti corong, mirip bentuk trompet abad pertengahan. Hal ini tentu mematahkan segala prediksi dan pendapat yang menyatakan bahwa bentuk alam semesta seperti bola atau bulat yang mengembang ke segala arah. Tim YMAP pun pada akhirnya yakin bahwa alam semesta bukanlah berbentuk bola melainkan berbentuk trompet. Dan alam semesta bukan meluas tak terbatas tetapi dibatasi oleh ujung trompet. Jadi alam semesta ada awal dan akhirnya. Namun hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak berawal dan berakhir. Wal awwalu wal akhiru. Allah bisawab. Sesuatu yang luar biasa gitu. Ini membuka wawasan kita ya untuk lebih mengkaji lagi lebih dalam tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena kadangkala manusia baru, wah ternyata begini loh. Padahal 1400 tahun yang lalu Allah sudah menjelaskan lewat ayat-ayatnya. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang fasik. Sudah diberitahu di Al-Quran ada, di hadis ada, kemudian kita lalai dan kita lupa bahwa ada hari akhir itu. Saya baru kebayang kalau tadi kan biasanya kita tahu kan alam semesta itu bulat. Ternyata setelah diteliti lagi ternyata alam semesta itu bentuknya kayak trompet. Berarti mungkin trompet sangkakalanya gitu kali ya. Aduh serem ya. Berarti kalau ditiup hancur semua dong berarti. Ya, pernah gini, waktu Nabi Isra Mi'raj dalam kitab Mi'raj disebutkan bahwa Nabi melihat ada malaikat yang memegang trompet dan itu mulutnya di situ sudah malaikat Israfil. Kebayang ya kalau dia bersin. Ada-ada aja. Tapi kebayang nggak sih kalau tadi kan kita sudah tahu kan sangkakala ditiup 3 kali, yang pertama mengejutkan, kemudian mematikan, kemudian dibangkitkan. Itu yang namanya, ini kan kita tuh di bumi ini cuma dari satu galaksi. Galaksi itu ada berbiliaran-miliaran galaksi dan semuanya nanti ketika ditiup oleh oleh malaikat Israfil itu hancur semua lebur. Masya Allah nih. Iya berarti Masya Allah luar biasa. Luar biasa ya, subhanallah, ini memang keajaiban dari Allah yang semuanya ini. Nah, ibu-ibu tadi kalau bicara tentang trompet Israfil, apa sangkakala yang ditiup Israfil mungkin udah pada tahu. Tapi nih akhir-akhir ini Pak Ustadz, Kenapa? ada fenomena-fenomena yang terjadi. Apa tuh? Ada suara trompet di langit. Sebagian yang di rumah mungkin udah pernah dengar atau udah pernah lihat. Tapi yang di sini belum lihat nih kayaknya semuanya nih. Atau sebagian di rumah juga belum pada lihat. Makanya setelah ini kita akan tayangkan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih tadi saya sudah janji sama ibu-ibu semua yang di studio, yang di rumah, mau kita akan menayangkan tayangan pendek tentang suara yang terdengar seperti trompet di langit. Dan ini terjadi di beberapa negara. Ada di Amerika, ada di Australia dan beberapa negara lainnya. Aduh, apakah ini trompet dari Malaikat itu ya? Israfil. Malaikat Israfil ya? Apakah ini pertanda dari suara sangkakala? Mungkin dia lagi batuk. Atau mungkin lagi bersin tadi seperti Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa Ustadz ngomong gitu? Karena kalau sangkakala semuanya Pasti hancur. Nah makanya nih, ini udah terjadi ternyata bukan cuma baru-baru ini. Sebelum-sebelumnya juga udah pernah terjadi. Untuk itu langsung aja kita ajak jamaah yang di studio dan di rumah juga untuk melihat tayangan pendek berikut ini. Silakan.
Can anyone else hear that noise? Listen. Saya makin merinding hari ini, kayak banyak banget kejadian yang bikin saya merinding. Pak Kita Ustadz. dengar Aduh, suara. Pak Ustadz bengong. Ustadz Ustadz bengong, terpaku. ayo. Berarti Kita- Pak Ustadz sama Ustaznya belum nonton kan ini kan? Belum, aku Belum kan, belum. baru lihat kan? Baru lihat. Bagaimana perasaannya, coba langsung aja deh. Kalau saya sih lihatnya subhanallah, ini fenomena alam, benar. Fenomena alam. Fenomena alam. Kalau berbicara kiamat kan itu rahasia Iya. Allah. Jadi ibaratnya tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Pernah ada satu riwayat, pernah ada dua peristiwa yang dirahasiakan, termasuk kiamat dan Lailatul Qadar. Pada saat Rasulullah mau sebutkan, tiba-tiba di majelis itu ada orang yang ngobrol. Jadi jangan coba-coba ngobrol pada saat tausiah berlangsung. Karena kadangkala ada yang mau disampaikan oleh penceramah, ustadz atau guru, tiba-tiba kepotong gara-gara berbicara. Nah, sebentar Pak Ustadz, kalau gitu saya potong dulu sebelum saya berbicara. Kalau itu boleh kan? Saya mau tanya pendapat dari Mbak Ira dulu sebentar. Tadi dengar kan? Ini udah Iya. ngelihat sebelumnya berarti? Sempat lihat di televisi, sempat lihat. Sempat melihat. Dan ini Iya. kalau menurut pendapat Mbak Ira sendiri gimana? Baru ngeliat berita-berita di TV aja tuh langsung takut, langsung aduh ya Allah masih banyak dosa gitu, kayaknya aduh mudah-mudahan sih ya seperti yang saya tahu juga sih ya walau alam. Tapi kalau memang benar-benar suara sangkakala ya mungkin kita udah nggak di sini gitu hari ini, tapi ya mudah-mudahan baru ngedengar berita-berita seperti itu aja udah langsung ya Allah takutnya ada pertanda apa gitu. Padahal itu baru fenomena alam, kita yang dengernya udah takut, Iya, apalagi udah takut. sangkakala beneran. Terus juga dari bukan hanya di tahun ini ya, dari tahun-tahun sebelumnya di YouTube itu di berita ada dari tahun 2012. Jadi fenomena alam seperti apa gitu ya. Ya Allah, Sebenarnya. serem ya. Ngeri sih, Jadi ngeri banget. tetap aja ya semua yang mendengar ini. Coba saya tanya ibu-ibu jamaah di sini gimana pendapat, satu aja ibu perwakilan, gimana Bu? Takut. Jadi Ingat semuanya dosa ya, jawabannya Bu, ya. boleh hampir dibilang semuanya rata jawabannya takut. Tapi ini bagus juga sih. Gara-gara ada kayak gini kan, suara-suara kayak gini fenomena alam. Ya Allah, aku belum sholat, aku sholat dulu ya gitu ya kan. Bener gak? Bener gak Bu? Bener, jadi mengingatkan kita juga. Yuk kita bahas hari ini. Tema kita hari ini adalah kiamat sudah dekat. Ibu langsung diam semua kalau dibilang kiamat udah dekat. Bu, ini cuma tema Bu. Kiamat udah dekat. Kalau masalah kiamat udah dekat atau enggaknya saya juga nggak ngerti. Saya juga belum tahu. Nanti Ustadz yang jelasin. Sekarang kita pertanyaannya adalah begini. Tadi kalau kita dengar kata-kata tentang kiamat, semua langsung takut. Pak Ustadz, kenapa sih manusia banyak yang merasa takut ketika mendengar kata kiamat, Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berbicara tentang kiamat. Kiamat pasti kalau dibicarakan pasti pada takut. Karena kiamat adalah akhir. Adalah akhir. Tuh, 2, 3. Akhir. Makanya kiamat itu ada dua. Kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil mati perorangan, kiamat besar mati bareng-bareng. Semuanya langsung. Hancur semuanya. Pertanyaannya, kalau berbicara tentang kiamat pasti orang takut. Takut karena apa? Belum siap. Takut karena apa? Bahayanya. Takut karena apa? Dahsyatnya. Tapi mudah-mudahan kita tidak merasakan kiamat yang besar itu ya. Karena kenapa? Rasulullah sendiri memohon supaya tidak ketemu dengan kiamat itu yang besar. Karena luar biasa. Adanya berbagai macam goncangan, hancuran. Bahkan mungkin pada waktu terjadi tsunami di Aceh, mungkin orang-orang di Aceh mengatakan kiamat itu sudah datang. Atau mungkin yang terkena bencana-bencana alam, mungkin dia sudah berkata, ini sudah kiamat datang. Iya benar, karena kiamat kan ada dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Pertanyaannya, kenapa mesti takut? Kata takut wajar. Karena takut itu naluri manusia untuk merasa takut, tapi memang ada takut yang dilarang, ada takut yang diperbolehkan, justru ada takut yang mengantarkan kita takwa kepada Allah. Sehingga kalau untuk menjelaskan lebih singkat atau anak-anak supaya lebih cepat paham tentang takwa itu adalah takut. Kadangkala apa itu takwa? Takut. Nah,
Atau lebih detailnya adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Sekarang pertanyaannya, kenapa mesti takut? Karena tidak ada persiapan. Kenapa mesti takut? Karena dalam artian ketakutan yang mendasar karena bahayanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Betapa banyak yang tidak mempersiapkan. Justru tanda-tanda orang yang tidak beriman apabila meragukan atau tidak mau memikirkan atau malah menjauh tentang kiamat tersebut. Bukankah rukun iman kita yang 6 dan rukun yang kelimanya adalah apa? Beriman kepada hari kemudian. Di antaranya kiamat. Prosesnya yang panjang. Mati, kuburan, kebangkitan pada masa timbangan, pembagian catatan amal, dan titian siratal mustaqim. Sanggup nggak? Padahal hidup di dunia ini adalah hidup yang singkat. Justru yang proses-proses itu yang lama. Sementara dunia ini adalah penentu. Terus kenapa kita tidak mempersiapkan? Seandainya ada anak takut akan ujian, besok ujian, maka dia akan takut. Tapi bukan berarti dia lari dari ujian. Tapi dia mempersiapkan akan ujian. Orang yang takut kepada Allah bukan lari dari Allah, tapi mempersiapkan untuk menghadap kepada Allah. Beda kalau takut sama singa. Menjauh. Takut dari api. Menjauh. Tidak main api. Tapi kalau takut kepada Allah, makin mendekat kita. Mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah. Begitu pula tentang kiamat. Kita tidak boleh lari dari kematian. Mau kemana kita? Pasti kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kalau tidak mau mati, jangan bernyawa. Mau mati? Ogah. Ogah. Siap mati. Kalau tidak mau mati, jangan hidup. Jangan hidup. Mohon maaf. Kita kali ini bukan menakut-nakuti, untuk mengingatkan. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita terlena akan hidup. Sehingga diminta untuk mengingat kematian minimal 21 kali sehari semalam. Orang yang mengingat mati, akan ibadahnya akan dipermantap. Orang yang ingat kematian, ingat akan kiamat, mempersiapkan bekal-bekal untuk dibawa ke hari kemudian, insya Allah. Amin. Kalau perlu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan tidak tersiksa, sehingga ada timbul kegelisahan. Amalan apa ya supaya aku tidak gelap kuburku? Oh, baca surah Al-Mulk tiap malam. Oh gitu. Baca surah Al-Kahfi hari Jumat. Betul. Kan banyak kan? Dan dalam artian orang mempersiapkan diri, atam Quran sebagai syafaat, bergaul sama orang-orang baik supaya jadi dapat syafaat dari orang-orang mereka. Betul. Berteman dengan orang-orang baik, melakukan amal kebaikan sampai dia tidak melelehkan amal ibadah. Karena kenapa? Supaya mendapatkan syafaat, perlindungan, bantuan dari Allah. Ya, jadi kalau bisa kita bicara takut tentang akan kiamat itu wajar. Tapi bukan berarti takut justru hari yang ngumpet-ngumpet, tapi justru menambah amalan-amalan baik, ya kan? Sholatnya diperbanyak. Bulan depan kenapa, Ustaz? bulan Ramadan. Masya Allah, iya. Berarti bukan lari dari Ramadan, tapi mempersiapkan apa yang akan kita siapkan di bulan Ramadan. Tuh, Masya Allah. Ini jadi kita harus mempersiapkan diri kita, Bu. Mempersiapkan diri kita pada saat kiamat datang, kita udah siap. Tapi kita juga perlu tahu nih, apa sih tanda-tandanya kiamat itu? Setelah ini Ustazah Oki akan menjelaskan semuanya. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Apabila kiamat itu sudah datang, sangkakala ditiup, orang-orang berlari, sibuk dengan urusannya sendiri. Orang tua tidak peduli lagi terhadap anak-anaknya. Suami tidak lagi memperdulikan istrinya. Anak-anak tidak lagi melihat orang tuanya. Semua orang sibuk dengan perhitungan amalnya sendiri. Orang-orang yang baik amalannya akan berseri-seri wajahnya. Akan tetapi orang-orang yang buruk amalannya, merekalah yang buram wajahnya menatapi semua amalan-amalan yang pernah ia lakukan di muka bumi ini. Ketika itu tidak ada lagi waktu untuk mengurusi keluarga. Makanya dari sekarang kita persiapkan bagaimana keluarga kita, anak-anak kita, seluruh orang-orang yang kita cintai, untuk bagaimana mereka menghadapi hari kiamat dari sekarang. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai hari kiamat. Ibu-ibu bergetar hatinya ketika tadi sudah dibacakan ayatnya oleh Ustadz Syams tentang suatu hari yang besar yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita membahas sesuatu yang sangat besar. Oleh karena itu boleh tidak kalau kita beristighfar sedikit saja, sebentar saja, karena kejadian ini adalah kejadian yang ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang hari kiamat, seluruh sahabat menangis saking takutnya akan datangnya hari itu. Boleh kita beristighfar dulu? Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Hari kiamat, sesuatu yang pasti terjadi dan memiliki tanda-tanda yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kebanyakan orang-orang lalai dan mengabaikan hari kiamat. Kiamat terbagi menjadi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil yaitu kematian. Ini beruntung nih orang-orang yang tidak merasakan kiamat besar. Kiamat besar atau kiamat kubro nanti setelah ditiup sangkakala kiamat oleh malaikat Israfil. Ada beberapa tanda-tanda, ciri-ciri dari kiamat dulu. Ciri-ciri kecil dari hari kiamat yang sudah kita rasakan sekarang. Apa itu ciri-cirinya? Perceraian. Banyak sekarang perceraian. Banyak dengan mudah istri menggugat cerai suami dan suami mengatakan cerai kepada sang istri. Perzinahan terjadi di mana-mana, bahkan di tempat-tempat umum, di public area sudah seperti binatang perilakunya. Kalau zaman sekarang nggak pacaran nggak melakukan zina itu bukan pacaran namanya. Nauzubillah min zalik. Ciri-ciri kiamat. Bagaimana para muda-mudi Muslim dan muslimah tidak lagi bisa menjaga kesucian dirinya, bahkan dianggap sebagai satu hal yang biasa ketika laki-laki dan perempuan bergaul tanpa batas. Apalagi ciri-ciri berikutnya, perempuan-perempuan banyak yang memakai pakaian yang terbuka, banyak sekarang. Banyak. Indonesia mayoritas orang Islam, seharusnya wajah wajah Islam terlihat di Indonesia. Identitas seorang muslimah adalah dengan menutup auratnya rapi. Tapi kenapa justru di Indonesia kita melihat banyak sekali orang-orang wanita yang sudah dimuliakan oleh Allah, yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah dengan cara Allah menutupi auratnya. Ia tidak hargai dirinya sendiri dengan membuka-buka auratnya seolah-olah ia tidak lagi memiliki rasa malu. Sementara malu adalah sebagian dari iman. Apalagi ciri-ciri kecilnya adalah orang bermegah-megahan dalam membangun masjid padahal masjidnya kosong. Orang tidak lagi memakmurkan masjid, yang ada masjid dibangun sangat bagus tapi kemudian dikunci. Ya Bu,
dikunci sehingga orang tidak bisa sholat dengan leluasa di sana. Orang yang ingin qiyamul lail menghidupkan malam salat tahajud nggak bisa. Kenapa? Masjidnya dikunci. Ini juga orang salah menggunakan. Kenapa? Karena masjidnya itu dijadikan tempat tidur bukan tempat ibadah. Apalagi orang-orang membangun gedung-gedung pencakar langit bahkan lebih tinggi dari gunung-gunung. Banyak. Itu sebagian kecil dari ciri-ciri kiamat yang akan terjadi. Riba, pembunuhan terjadi di mana-mana, kezaliman terjadi di mana-mana, penguasa yang tidak adil dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas bagaimana ciri-ciri kiamat yang sesungguhnya ketika nanti umat Islam ini berada dalam kekacauan yang luar biasa. Kezaliman terjadi di mana-mana. Balik lagi ke zaman jahiliyah, zaman kebodohan, maka akan turun yang namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu siapa? Seorang manusia dari keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau hadir, beliau ini sebagai seorang pemimpin yang menyatakan perang kepada para penguasa-penguasa yang zalim, para penguasa-penguasa yang diktator, para penguasa-penguasa yang tidak lagi mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajak rakyatnya juga untuk tidak dan jauh cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Mahdi muncul dan tampil untuk berperang kepada mereka-mereka, kaum-kaum yang seperti itu. Nanti kaum-kaum beriman akan bergabung bersama Imam Mahdi untuk melawan orang-orang yang zalim, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah nanti ada Imam Mahdi yang terus berperang dengan menegakkan kalimat La ilaha illallah. Selanjutnya yang turun adalah, yang keluar adalah Dajjal. Siapa itu Dajjal? Orang dari kalangan manusia yang sekarang sudah ada, tapi belum dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ciri-cirinya pendek, keriting, dan matanya buta sebelah kiri, mata sebelah kanannya menonjol keluar, dan di dahinya ini ada tulisan kaf, apalagi Bu? Fa, roh, kafir. Di jidatnya sudah ada tulisan kafir, sehingga orang-orang sudah tahu itu bahwa Dajjal. Kemudian apa yang terjadi setelah ada Dajjal? Dajjal hidup selama 40 hari dan melakukan kerusakan di muka bumi dan menganggap dirinya adalah Tuhan. Bagi sebagian orang tidak beriman, Dajjal adalah Tuhan. Kenapa? Karena bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat yang kemarau menjadi subur lagi, menurunkan hujan seolah-olah dia Tuhan. Surganya Dajjal adalah neraka, nerakanya Dajjal adalah surga. Selanjutnya apa yang turun lagi? Nabi Isa alaihissalam, karena hanya Nabi Isa alaihissalam yang bisa membunuh Dajjal. Selanjutnya ciri-cirinya apa lagi? Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa itu? Sebuah kaum yang sekarang sedang terkurung. Sudah ada Bu kaum itu. Tapi terkurung di satu tempat. Kaum yang dari jenis manusia. Yang kalau pintu itu nanti dibuka. Mereka lagi dibelenggu sekarang di satu tempat. Kalau dibuka mereka itu jumlahnya banyak sekali. Dan melakukan lagi-lagi kerusakan di muka bumi. Itu dia Ya'juj dan Ma'juj. Itu membahayakan. Kemudian apalagi? Ada yang namanya binatang yang seperti monster keluar. Sangat besar. Binatang melata yang sangat besar. Bisa berbicara dengan fasih. Dan binatang ini akan membawa namanya tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Jadi kalau tongkat Nabi Musa diambil kemudian diketok dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir, maka orang-orang kafir itu yang tidak beriman kepada Allah maka menghitam. Kita jadi tahu mana yang beriman, mana yang kafir. Dan cincin Nabi Sulaiman itu diarahkan kepada orang-orang beriman, wajahnya pun menjadi putih. Kemudian beberapa antara lagi adalah bahwa terbit matahari dari barat. Dan kemudian ini sebelum pada akhirnya ini kita orang-orang beriman, yang terakhir adalah apa? Akan dihembuskan angin sepoi-sepoi, angin yang sangat indah, angin yang sangat tenang, dan mematikan orang-orang beriman. Sehingga orang-orang beriman tidak merasakan kiamat yang sesungguhnya. Karena matinya tenang dengan angin hembusan tersebut. Cincinnya kemana Pak? Sembunyiin dulu, takut datang kiamat. Jadi itu ciri-ciri yang luar biasa yang sebenarnya mereka semua sudah ada, tinggal menunggu waktu kapan mereka datang. Kalau bicara tentang Dajjal, ada dua kota yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Apa tuh? Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Dan Dajjal itu artinya pembohong. Dajjal itu pembohong. Jadi sebenarnya Dajjal sudah ada sekarang. Kan pembohong-pembohong. Semua kan biasa kalau waktu kecil kita kalau ada yang dimarahin, dasar Dajjal. Aduh, jangan. Dajjal. Di daerah saya itu begitu. Dajjal. Itu daerah saya sih alhamdulillah Pak. Jadi ciri-ciri Dajjal tuh rambutnya keriting, badannya bongkok, hitam, kakinya. Kan bahasa kalau ada orang suka menipu, berbohong, gitu. Dajjal ini. Oh gitu. Berarti saya enggak sih. Alhamdulillah. Ini mungkin saya mau coba sebentar. Saya mau kali. Dia tadi udah begini terus. Silakan Mbak Ira. Ayo mau ditanya apa? Yuk kita pakai cincin lagi. Ayo aman lah kalau gitu. Ustaz lepas cincinnya. Bicara, mau tanya Pak Ustadz, Ustazah, Oki, yang cantik sekali. Amin, Aduh ya Allah, subhanallah. Aku udah bilang ganteng.
saya ngefans, mengkagumi. Masya Allah, terima kasih. Iya, saya juga seorang istri yang saya dengar juga katanya di neraka itu banyak sekali penghuninya wanita gitu. Terus Innozubillah bin Zalik, saya ingin sekali menjadi istri yang soleha gitu. Terus mungkin saja ada caranya, saya minta tipsnya bagaimana caranya menjadi istri yang soleha gitu. Masya Allah. Seperti Ustazah Oki. Saya juga masih berusaha luar biasa. Coba paling kan diberikan biar secara gambarannya jelas gitu ya. Nih harapannya bukan cuma Mbak Ira nih, yang di rumah juga. Coba kasih tipsnya Ustazah Oki, silakan. Ya, tipsnya ini banyak. Definisi kenapa sih tadi pertanyaannya, kenapa sih wanita itu bisa paling banyak masuk neraka? Wanita paling banyak berada di neraka karena dia tidak berterima kasih kepada suaminya. Jadi dia mengatakan, kamu tidak pernah berbuat apa-apa pada saya, kamu tidak pernah ngasih apa-apa pada saya. Padahal kebaikan suami itu banyak sekali tapi ia mengingkari. Itu menyebabkan wanita paling banyak masuk ke dalam neraka. Lalu wanita solihah yang seperti apa? Kita sudah pernah membahas bahwa di surat An-Nisa ayat 34 bunyinya apa? Fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhullah. Wanita yang solihah itu adalah yang taat kepada Allah. Jadi pertama taat dulu pada Allah. Kemudian yang kedua menjaga diri ketika suami tidak ada karena Allah menjaga mereka. Sabda Nabi apa? Perempuan yang solihah menyenangkan ketika dipandang. Jadi kalau ada suami kita senyum. Kemudian patuh bila diperintah dalam kebaikan ya. Kemudian menjaga diri dan kemaluan ketika suami tidak ada. Menjaga harta juga. Masya Allah. Jadi seperti itulah kira-kira. Dan ya. satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah kita tidak akan mungkin bisa menjadi solihah tanpa bantuan Allah. Maka doalah setiap hari. Kalau salat, ya Allah jadikanlah aku wanita yang solihah ya Allah. Minta pada Allah seperti itu. Ya Allah, ini buat jamaah yang di rumah nih. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan kisah teladan dari Ustazah Oki. Nanti kita kasih kesempatan juga kepada jamaah yang di rumah nih untuk telepon ke sini dan bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan Ustazah. Langsung telepon ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Kita akan segera kembali lagi, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Marilah pada hari ini kita sejenak kembali mengingat akan satu kejadian yang Allah janjikan pasti terjadi sebagai peringatan untuk kita semua untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang sangat besar yang menggetarkan dan menakutkan hati orang-orang yang takut kepada Allah. Inilah pembahasan mengenai kiamat. Membicarakan kiamat, Rasulullah SAW pada satu ketika pernah berkhutbah di depan seluruh sahabat-sahabatnya dan menceritakan perkara kiamat, huru-hara hari kiamat yang membuat mata sahabat-sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan seluruh sahabat-sahabat lain tak kuasa lagi menahan air matanya karena ketakutan yang amat dahsyat akan sebuah hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang lembut hatinya sudah menangis terseduh-seduh ketika Rasulullah terus-menerus menceritakan akan hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Allah, sebenarnya lebih baik kucing daripada saya. Kucing itu ketika mati dia tidak dihisap sama sekali. Sementara aku hambamu ini ya Allah, setelah aku mati nanti, ternyata kehidupanku belum usai. Ada hari pembalasan, ada hari pertimbangan dari Engkau wahai Allah." Kemudian seorang sahabat mengatakan, "Wahai Rasul, ketika semua orang menangis seperti ini karena ketakutan akan hari kiamat, maka pertanyaanku adalah, kapankah terjadi hari kiamat itu, wahai Rasul, supaya kami bisa mempersiapkan diri dan taat kepada Allah dan Engkau, wahai Rasulullah?" Kemudian apa yang disebutkan oleh Rasul tidak menjawab.
Ia hanya menjawab pertanyaan dari orang tersebut dengan berkata, apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Orang tersebut mengatakan, aku belum mempersiapkan apa-apa wahai Rasul. Ibadahku sedikit sekali wahai Rasul. Aku tidak melakukan hal-hal yang istimewa wahai Rasul. Tapi satu hal yang aku tahu bahwa aku sangat mencintai Allah dan engkau wahai Rasulullah. Aku mencintai engkau dan Rasulullah Allah, Rasulullah SAW. Aku mencintai engkau. Lalu apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Engkau bersama orang yang engkau cintai. Lalu sekarang, bagaimanakah huru hara dari hari kiamat itu? Ketika datang hari kiamat, yang terjadi adalah bintang-bintang mulai berjatuhan. Apa yang terjadi di bumi mulai terjadi gempa-gempa yang sangat dahsyat. Bumi mulai menjadi retak dan langit kemudian menjadi minyak jelantah yang hitam seakan-akan mau berjatuh, seakan-akan mau digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi kemudian apa? Samudra digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi seorang ibu memperhatikan anaknya. Ibu lupa dengan anaknya. Ibu yang hamil kemudian menggugurkan kandungannya. Orang-orang yang di dalam kubur kemudian bangkit dari kuburnya. Dan apa yang terjadi? Celakalah, inilah hari yang dikatakan oleh Allah sebagai hari kiamat. Celakalah kami, celakalah kami, celakalah bagi orang-orang yang kemudian merasakan dahsyatnya hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya menggulung langit dan menggulung bumi, digoncangkan bumi dengan sedahsyat-dahsyatnya. Itulah hari kiamat, sampai kemudian seluruhnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat maut mengatakan kepada Allah, wahai Allah, goncangan yang dahsyat yang engkau gulung langit dan bumi ini telah terjadi. Orang-orang seperti anai-anai yang berterbangan. Mereka seperti dalam keadaan mabuk padahal mereka tidak mabuk. Mereka lupa dengan sanak saudaranya. Mereka seperti orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Wahai Allah, sekarang engkau telah membinasakan semuanya dan tidak ada lagi satu orang pun yang hidup ketika mereka merasakan kepedihan yang amat sangat dari kiamat tersebut. Apa kata Allah? Siapa yang tersisa wahai malaikat maut? Malaikat maut menjawab, yang tersisa adalah aku, malaikat Mikail, malaikat Israfil, peniup sangkakala kiamat, malaikat pemangku singgasanamu arsy Allah, dan engkau yang maha kekal wahai Allah. Lalu apa kata Allah? Kalau begitu sekarang saatnya adalah untuk seluruh para malaikat-malaikat akan mendekatkan dirinya kepada kematian. Maka malaikat-malaikat itu akan mati. Malaikat Mikail mati, malaikat Jibril mati, malaikat pembawa arsy Allah mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepada malaikat maut, siapa lagi yang masih hidup wahai malaikat maut? Aku dan engkau wahai Allah yang kekal, wahai Allah yang tidak pernah mati. Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikat maut, aku telah mengutus engkau untuk mengerjakan satu ujian, satu urusan, itu untuk mencabut nyawa. Ketika semua orang sudah mati, ketika semua orang sudah binasa, maka giliran engkau yang mati. Maka katakanlah sesuatu wahai malaikat maut. Malaikat maut mengatakan, wahai Allah, engkau yang maha kekal wahai Allah, engkau yang hidup dan engkau yang tidak pernah mati wahai Allah, engkau yang maha kekal dan pemilik semua kerajaan wahai Allah. Maka ketika pada akhirnya malaikat maut mati, Allah mengatakan, siapa yang kalian mengatakan bahwa ada penguasa lain selain aku? Aku adalah raja dari segala raja. Aku adalah pemilik semua kekuasaan. Aku adalah pemilik semua kerajaan. Aku adalah pemilik semua ketaatan. Katakan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa ada orang-orang selain aku, tunjukkan dia yang berhak sama siapa? Allah. Allah mengatakan, aku raja, aku yang hidup dan tidak pernah mati, aku yang telah membuktikan janji-janjiku kepada kalian. Dan orang-orang yang kemudian lalai mengatakan, celakalah wahai kami, telah terjadi hari kiamat itu dan itu belum selesai, akan ada padang mahsyar, dijebloskan ke api neraka. Dan kemudian mereka mengatakan, wahai Allah, kami menyesal wahai Allah, kami menyesal kenapa kami tidak mengikuti kalimat-kalimat engkau yang di dalam Al-Quran wahai Allah. Kami menyesal akan peringatan-peringatan Rasulullah dalam hadis Rasulullah SAW. Kami menyesal karena kami telah menjadikan teman-teman kami yang menyesatkan kami wahai Allah. Kami menyesal wahai Allah. Kata Allah apa? Sudah tidak berguna lagi perkataanmu. Bukankah aku telah mengingatkan kamu dengan Al-Quran? Bukankah aku telah mengingatkan kamu dengan ayat-ayatku? Kenapa engkau lalai? Kenapa engkau maksiat? Kenapa engkau berbuat durhaka kepadaku? Maka ketika Allah sudah menjanjikan hal tersebut, orang-orang tersebut mengatakan, kami celaka, malanglah kami, tidak ada pertolongan lagi bagi kami. Kemudian mereka dijebloskan ke api neraka. Apa yang terjadi?
Bahkan untuk dosa kecil sekecil apapun yang terjadi adalah orang-orang itu di kedua kakinya ada bara api yang sampai mendidihkan ubun-ubunnya. Dan kemudian mereka mengatakan, kembalikan kami ya Allah ke dunia, ya Allah kembalikan kami, kami tidak tahan dengan sakit ini, ya Allah kembalikan kami ya Allah. Sudah tidak ada lagi ada artinya, sudah tidak berarti apa-apa lagi. Maka ketika Allah sudah memperingatkan mengenai hari kiamat, kenapa engkau masih berbuat maksiat dan mendurhakai Allah? Kenapa engkau masih lalai dan membuat Allah murka padamu? Begitu cinta Allah padamu. Allah berikan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman bagi hidupmu. Kenapa engkau merusak dan menzalimi dirimu sendiri dan durhaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kelak satu hari nanti engkau akan menyesal ketika hari itu datang. Ketika semua taubat tidak berarti apa-apa lagi. Kepada siapa engkau meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini adalah saat bagimu dan bagi saya dan bagi kita semua untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan astagfirullahaladzim ya Allah atas semua dosa-dosaku ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah atas semua maksiat yang engkau tahu dan orang lain tidak tahu ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, aku berhijrah menuju ke jalanmu ya Allah, aku ingin menjadi orang baik ya Allah, aku ingin menjadi orang solih ya Allah, maka pertemankanlah aku dengan orang-orang yang solih. Jadikanlah aku orang-orang yang sami'na wa ata'na, orang-orang yang mendengar kemudian taat, bukan diberikan telinga kemudian tuli, bukan diberikan mata kemudian buta, yang diberikan hati kemudian tidak menggunakan hati dan pikiran ini untuk membesarkan ayat-ayatmu ya Allah, untuk merenungi semua kebesaranmu ya Allah. Mudah-mudahan pembahasan mengenai hari kiamat menjadi satu titik balik bagi hidup kita, bahwa ingatlah wahai saudara-saudara yang kusayangi karena Allah, mari kita saling mendoakan untuk tetap taat berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah senantiasa menunjukkan kita di jalan yang lurus, insyaallah. Amin ya Allah, amin. Jamaah saling. Ya. Jamaah pada nangis semua ya. Pasti yang di rumah juga pada nangis karena ketika membicarakan tentang kiamat memang bergoncang, bergetarlah hati kita, karena salah satu tanda-tanda orang beriman adalah mengimani tentang hari kiamat. Jadi ketika orang tidak percaya tentang adanya kiamat, maka dipertanyakan keimanannya. Masya Allah. Buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Maulana tentang kiamat. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Sejak dulu kita senantiasa diceritakan, dikabarkan tentang kiamat. Sehingga ketika anak-anak itu disampaikan tentang kiamat, banyak yang ketakutan. Bahkan banyak yang menangis. Kenapa? Mereka takut dengan kiamat. Tapi coba kita balik. Bagaimana kalau kiamat itu menyenangkan? Kenapa bisa menyenangkan? Bukan menakutkan, malah menyenangkan. Di mana letak menyenangkannya kiamat itu? Ternyata kiamat itu ada. Kenapa menyenangkan? Karena pertanda kita akan dekat dengan Allah. Kita akan berkumpul dengan ibu, dengan ayah yang sudah mendahului kita. Ternyata kiamat itu dekat. Ternyata kiamat itu menyenangkan. Karena ternyata aku akan ketemu Rasulullah. Aku ketemu dengan Allah. Aku akan mendapatkan kabar gembira tentang apa yang pernah aku lakukan di muka bumi ini ketika aku hidup. Pertanyaannya, di mana kita? Di mana letak kita? Apakah kita berada di surga? Atau nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Jangan tersenyum sebelum engkau melewati titian siratal mustaqim.
Kata Sayyidina Ali karamallahu wajh, aku takut kalau berbicara tentang kuburan. Kata Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan berkata bahwa aku takut kalau berbicara tentang kuburan. Kenapa? Karena ternyata di kuburan aku hidup sendiri. Kalau di padang mahsyar mungkin kita banyak menanti, menunggu alam barzah. Pertanyaannya kembali lagi kepada diri kita, di mana kita? Apakah kita berada di sisi yang buruk? Apakah kita berada di sisi yang baik? Di mana ibuku, di mana ayahku, di mana saudaraku, di mana anakku, di mana pasangan hidupku di dunia? Apakah kelak dia akan menjadi pasangan hidupku di akhirat? Apakah kita bisa menikmati sorga, menikmati kebahagiaan jannah ketika tidak ada pasangan yang kita cintai, yang mendampingi kita di dunia untuk dibawa ke akhirat? Di mana senyuman itu? Di mana kebahagiaan itu? Maka pantas ketika Nabi menceritakan tentang kiamat jadi satu mujizat. Sesudah salat subuh Rasulullah menjelaskan tentang kiamat, dan tidak ada yang bergerak dari masjid, tidak ada yang bergerak dari tempat duduknya sampai datang waktu duhur. Dan ketika dijelaskan lagi di waktu duhur, sesudah salat duhur, tidak ada yang bergerak sampai asar. Dijelaskan lagi tidak ada yang bergerak sampai maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. 24 jam tidak ada yang bergerak. Kenapa? Karena bergetarnya tentang pembahasan tentang kiamat. Ayo senyum, bangkitkan semangat kita untuk mempersiapkan diri kita bekal. Ajak anak kita, ajak saudara kita. Saya teringat ketika Sam berkata orang tuanya, semua hafal Quran supaya nanti kita sama-sama masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa tersenyum ketika kita sakaratul maut. Amin ya Allah. Orang yang selamat itu ketika lahir dia dalam keadaan menangis, sekitarnya tertawa. Dan ketika dia wafat, dia tersenyum, sekitarnya menangis. Ayo tersenyum menyambut kiamat dengan amal kebaikan. Masya Allah, tepuk tangannya Bu. Aduh, tadi kita udah dengar tentang kisah teladan dari Ustazah Oki tentang kiamat itu seperti apa. Aduh, hati ini kayaknya gimana rasanya. Terus Ustaz tadi mengkaji lagi bahwa sebenarnya kiamat itu menyenangkan. Menyenangkan kenapa? Karena kita sudah ada persiapan sebelumnya. Dan sudah dekat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nih coba kita ngobrol-ngobrol sebentar sama Mbak Ira. Mbak Ira dari tadi kayaknya udah nangis, dihapus lagi, dia mulai dulu lagi. Mau mati nggak? Kok mau mati enggak? Mbak Ira, boleh nggak? Ini kan yang nonton Islam itu Indah banyak. Boleh nggak kita minta doa dari yang tadi kita omongin, boleh? Oh. Jadi Mbak Ira tadi bisik, boleh? Apa tuh? Intinya adalah berhijrah menuju ke arah yang lebih baik. Jadi Mbak Ira berkeinginan untuk menjadi yang lebih baik. Curhat-curhat aja, tapi nggak usah tapi dulu. Kita doain, doain satu Indonesia satu untuk Indonesia menuju ke arah loh yang lebih doanya. baik. Jadi gini, kalau dari Mbak Ira sendiri deh, setelah mendengarkan tadi kan awal kan semua merasa ketakutan. Tadi setelah Ustadz berbicara lagi sebenarnya bahwa kiamat itu menyenangkan, bahwa sesungguhnya kita akan berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah. Dari hati sendiri dari Mbak Ira, apa yang terasa coba? Saya ingin dengar ungkapannya. Tentang kiamat ini ya kembali lagi bahwa ya saya merasa hanyalah manusia yang sangat kecil sekali, yang sangat tidak berharga, yang sangat banyak sekali dosa-dosa masa lalu maupun sekarang, yang kadang-kadang sering juga lalai masalah ibadah juga, kadang-kadang juga ada mungkin lalai masalah emosi juga, yang kadang-kadang kalau udah kesel atau apa suka astagfirullahaladzim, ya Allah, ya mudah-mudahan ini semua seperti cobaan-cobaan hidup bisa saya jalani gitu. Intinya adalah dosa, banyak sekali dosa. Mau nggak Mbak Ira masuk surga bersama dengan anak, suami, ibu, bapak? Ayo ajak, ajak. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, ajak. Ya semoga ya. Subhanallah, semoga kebetulan suami saya nganterin saya. Sebenarnya semoga saya bersama suami, anak-anak saya, keluarga saya, orang tua
adalah penghuni surga. Amin, subhanallah. Amin, ya Walaupun Allah, amin. kayaknya kok menyebutkannya berat gitu, merasa aduh nggak pantas menjadi penghuni surga, tapi subhanallah, mudah-mudahan saja gitu bisa menjadi penghuni surga saya bersama Amin, amin, ya Allah. keluarga, anak-anak, Amin. orang tua. Mudah-mudahan juga buat semua yang menyaksikan Islam itu indah yang hadir di sini juga masuk ke dalam surganya Allah ya. Amin, Amin, subhanallah. amin ya robbal alamin. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Masih di Islam itu indah buat jamaah yang di rumah, udah akhir bulan, udah waktunya persiapan belanja bulanan nih buat ibu-ibu juga jamaah yang di rumah. Kalau mau belanja, Ramadan. Betul, sekalian aja. Ini Pokoknya hari gini, terakhir atau masih ada lagi sih diskonnya? pokoknya masih panjang masih terus-terusan lah panjang. pokoknya. Bukannya diskonnya cuma hari ini terakhir. Enggak, terus berlanjut terus. Berlanjut Makanya saya gitu. ingetin kalau mau belanja bulanan persiapan Ramadan langsung aja belanja ke Carrefour atau ke Transmart aja. Kenapa begitu? Karena di sana itu Bu, kalau ibu pakai kartu kredit Bank Mega jenis apapun, ibu-ibu ini akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Nah, ini berlaku untuk semua produk, termasuk juga barang-barang yang ada promosinya Bu. Contoh, ibu nih ada elektronik atau apa segala macam itu yang diskon 50% Bu. Ibu bayar lagi nih pakai kartu kredit Bank Mega jenis apa aja nih Bu ya. Ibu akan dapatkan diskon tambahan sebesar 10%. Itu luar biasa Bu. Makanya kalau mau belanja kemana? Ke Carrefour atau ke Transmart aja. Nah, hari ini kita sudah mendengarkan banyak nih tausiah dari Pak Ustadz dan juga Ustazah Oki. Mungkin kita waktunya mengambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Silakan Ustazah Oki. Setiap hari mata kita berdosa karena telah memandang yang diharamkan oleh Allah. Telinga kita berdosa karena telah mendengarkan hal yang diharamkan oleh Allah. Begitu pula dengan ucapan kita, mengucapkan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Hati dan pikiran untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita, termasuk nasihat untuk diri saya pribadi, menjadi orang-orang yang lupa bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan sangat dahsyat yang tidak pernah kita bayangkan dahsyatnya, goncangan yang luar biasa. Maka persiapkanlah diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan hari itu. Kiamat kecil berupa kematian atau kiamat besar berupa yang sudah kita jelaskan tadi. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Hanya orang yang beriman yang bisa memetik hikmah, mencari sekian banyak hikmah di balik setiap kejadian itu. Karena kenapa Allah merahasiakan hari kiamat? Supaya kita mempersiapkan, tidak memandang enteng. Begitu pula kematian. Tidak ada yang tahu kapan orang meninggal, di mana matinya, dan kapan matinya, bagaimana kematiannya. Tidak ada yang tahu. Supaya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk hari penentuan. Ingat, yang menentukan adalah akhir hidup kita. Baik buruknya manusia dihitung dari terakhir. Mudah-mudahan kita mati dalam husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin, Amin ya Allah. amin ya robbal alamin ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan tausiah disampaikan oleh Pak Ustadz Maulana, Ustazah Oki pada hari ini jadi pelajaran buat kita semuanya dan ini semuanya bermanfaat untuk kita. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Ira Suara yang sudah hadir di Islam itu indah. Terima kasih banyak dan kepada jamaah yang ada di rumah jangan lupa nih saksikan terus Islam itu indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Astagfirullah Rabbana Raya Astagfirullah Minal khotoya Astagfirullah Rabbana Raya Astagfirullah. Ya, bentuknya datar. Oleh karena itulah, dengan menggunakan white map, mereka mendapatkan sebuah kesimpulan yang sangat mencengangkan. Karena hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa alam semesta ini berbentuk seperti terompet, di mana pada bagian ujung belakang wilayah terompet alam semesta itu merupakan alam semesta yang tidak bisa diamati atau unobservable. Sedangkan pada bagian depan, di mana bumi dan seluruh sistem tata surya berada, merupakan alam semesta yang masih mungkin untuk diamati atau observable. Kemudian tim YMAP mengamati pola titik-titik panas dan dingin serta radiasi microwave kosmik yang bisa menggambarkan bentuk alam semesta.
Kurang lebih 380.000 tahun setelah Big Bang, proyek WiMAP dari NASA membuat peta titik-titik tadi secara mendetail dan hasilnya ialah pola itu cenderung memudar sehingga tidak ada titik panas dan dingin yang tampak melebihi jarak rentang 60 derajat. Hal ini menyimpulkan bahwa ketika mengembang, alam semesta itu terulur panjang, seperti sempit di awalnya dan kemudian semakin lebar seperti corong, mirip bentuk trompet abad pertengahan. Hal ini tentu mematahkan segala prediksi dan pendapat yang menyatakan bahwa bentuk alam semesta seperti bola atau bulat yang mengembang ke segala arah. Tim WiMAP pun pada akhirnya yakin bahwa alam semesta bukanlah berbentuk bola melainkan berbentuk trompet. Dan alam semesta bukan meluas tak terbatas tetapi dibatasi oleh ujung trompet. Jadi alam semesta ada awal dan akhirnya. Namun hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak berawal dan berakhir. Wal awwalu wal akhiru. Allah bisawab. Sesuatu yang luar biasa gitu. Ini nih membuka wawasan kita ya untuk lebih mengkaji lagi lebih dalam tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena kadangkala manusia baru, wah ternyata begini loh. Padahal 1400 tahun yang lalu Allah sudah menjelaskan lewat ayat-ayatnya. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang fasik. Sudah diberitahu di Al-Quran ada, di hadis ada. Kemudian kita lalai dan kita lupa bahwa ada hari akhir itu. Saya baru kebayang kalau tadi kan biasanya kita tahu kan alam semesta itu bulat. Ternyata setelah diteliti lagi ternyata alam semesta itu bentuknya kayak trompet. Berarti mungkin trompet sangkakalanya gitu kali ya. Aduh serem ya. Berarti kalau ditiup hancur semua dong berarti. Ya, pernah gini, waktu Nabi Isra Mi'raj dalam kitab Mi'raj disebutkan bahwa Nabi melihat ada malaikat yang memegang trompet dan itu mulutnya di situ sudah malaikat Israfil. Kebayang ya kalau dia bersin. Ada-ada aja. Tapi kebayang nggak sih kalau tadi kan kita sudah tahu kan sangkakala ditiup 3 kali, yang pertama mengejutkan, kemudian mematikan, kemudian dibangkitkan. Itu yang namanya, ini kan kita tuh di bumi ini cuma dari satu galaksi. Galaksi itu ada berbiliaran-biliaran galaksi dan semuanya nanti ketika ditiup oleh oleh malaikat Israfil itu hancur semua, lebur. Masya Allah nih. Iya berarti Masya Allah luar biasa. Luar biasa ya, subhanallah, ini memang keajaiban dari Allah semuanya ini. Nah, ibu-ibu tadi kalau bicara tentang trompet Israfil, apa tentang sangkakala yang ditiup Israfil mungkin udah pada tahu. Tapi nih akhir-akhir ini Pak Ustadz, ada fenomena-fenomena yang terjadi. Apa tuh? Ada suara trompet di langit. Sebagian yang di rumah mungkin udah pernah dengar atau udah pernah lihat. Tapi yang di sini belum lihat nih kayaknya semuanya nih. Atau sebagian di rumah juga belum pada lihat. Makanya setelah ini kita akan tayangkan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Al-Jamaah! Alhamdulillah! Kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih tadi saya sudah janji sama ibu-ibu semua yang di studio, yang di rumah, kita akan menayangkan tayangan pendek tentang suara yang terdengar seperti trompet di langit. Dan ini terjadi di beberapa negara. Ada di Amerika, ada di Australia dan beberapa negara lainnya. Aduh, apakah ini trompet dari itu ya? Malaikat Israfil ya? Apakah ini pertanda dari suara sangkakala? Mungkin dia lagi batuk. Atau mungkin lagi bersin tadi seperti Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa Ustadz ngomong gitu? Karena kalau sangkakala semuanya pasti hancur. Nah makanya ini udah terjadi ternyata bukan cuma baru-baru ini. Sebelum-sebelumnya juga udah pernah terjadi. Untuk itu langsung aja kita ajak jamaah yang di studio di rumah juga untuk melihat tayangan pendek berikut ini. Silakan. Can anyone else hear that noise? Listen.
saya makin merinding hari ini, kayak banyak banget kejadian yang bikin saya merinding. Pak Kita Ustadz. dengar Aduh, suara. Pak Ustadz ngomong. Ustadz Ustadz ngomong, ayo. terpaku. Berarti Kita- Pak Ustadz sama Ustaznya belum nonton kan ini kan? Belum, aku Belum belum. kan, baru lihat kan? Baru lihat. Bagaimana perasaannya, coba langsung aja deh. Kalau saya sih lihatnya subhanallah, ini fenomena alam, benar. Fenomena alam. Fenomena alam. Kalau berbicara kiamat kan itu rahasia, rahasia Iya. Allah. Jadi ibaratnya tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Pernah ada satu riwayat, pernah ada dua peristiwa yang dirahasiakan, termasuk kiamat dan Lailatul Qadar. Pada saat Rasulullah mau sebutkan, tiba-tiba di majelis itu ada orang yang ngobrol. Jadi jangan coba-coba ngobrol pada saat tausiah berlangsung. Karena kadangkala ada yang mau disampaikan oleh penceramah, ustadz atau guru, tiba-tiba kepotong gara-gara berbicara. Nah, sebentar Pak Ustadz, kalau gitu saya potong dulu sebelum saya berbicara. Kalau gitu boleh kan? Saya mau tanya pendapat dari Mbak Ira dulu sebentar. Tadi dengar kan? Ini udah Iya. ngelihat sebelumnya berarti? Sempat lihat di televisi, sempat lihat. Sempat melihat. Dan ini Iya. kalau menurut pendapat Mbak Ira sendiri gimana? Baru ngelihat berita-berita di TV aja tuh langsung takut, langsung aduh ya Allah masih banyak dosa gitu, kayaknya aduh mudah-mudahan sih ya seperti yang saya tahu juga sih ya walau alam. Tapi kalau memang benar-benar suara sangkakala ya mungkin kita udah nggak di sini gitu hari ini. Tapi ya mudah-mudahan baru ngedengar berita-berita seperti itu aja udah langsung ya Allah takutnya ada pertanda apa gitu. Padahal itu baru fenomena alam, kita yang dengernya udah takut, Iya, apalagi udah takut. sangkakala beneran. Terus juga dari bukan hanya di tahun ini ya, dari tahun-tahun sebelumnya di YouTube itu di berita ada dari tahun 2012. Jadi fenomena alam seperti apa gitu ya. Ya Allah, Sebenarnya. serem ya. Ngeri sih, Jadi ngeri banget. tetap aja ya semua yang mendengar ini. Coba saya tanya ibu-ibu jamaah di sini gimana pendapat, satu aja ibu perwakilan, gimana Bu? Takut. Jadi Ingat semuanya dosa ya, jawabannya Bu, ya. boleh hampir dibilang semuanya rata jawabannya takut. Tapi ini bagus juga sih. Gara-gara ada kayak gini kan, suara-suara kayak gini fenomena alam. Ya Allah, aku belum sholat, aku sholat dulu ya gitu ya kan. Bener gak? Bener gak Bu? Bener, jadi mengingatkan kita juga. Yuk kita bahas hari ini. Tema kita hari ini adalah kiamat sudah dekat. Ibu langsung diam semua kalau dibilang kiamat sudah dekat. Bu, ini cuma tema Bu. Kiamat udah dekat. Kalau masalah kiamat udah dekat atau enggaknya saya juga nggak ngerti. Saya juga belum tahu. Nanti Ustadz yang jelasin. Sekarang kita pertanyaannya adalah begini. Tadi kalau kita dengar kata-kata tentang kiamat, semua langsung takut. Pak Ustadz, kenapa sih manusia banyak yang merasa takut ketika mendengar kata kiamat Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berbicara tentang kiamat. Kiamat pasti kalau dibicarakan pasti pada takut. Karena kiamat adalah akhir. Adalah akhir. Tuh 2, 3. Akhir. Makanya kiamat itu ada 2. Kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil mati perorangan. Kiamat besar mati bareng-bareng. Semuanya langsung. Hancur semuanya. Pertanyaannya, kalau berbicara tentang kiamat, pasti orang takut. Takut karena apa? Belum siap. Takut karena apa? Bahayanya. Takut karena apa? Dahsyatnya. Tapi mudah-mudahan kita tidak merasakan kiamat yang besar itu ya. Karena kenapa? Rasulullah sendiri memohon supaya tidak ketemu Tempat umum di public area sudah seperti binatang perilakunya. Kalau zaman sekarang nggak pacaran nggak melakukan zina itu bukan pacaran namanya. Nauzubillah min zalik. Ciri-ciri kiamat. Bagaimana para muda-mudi muslim dan muslimah tidak lagi bisa menjaga kesucian dirinya. Bahkan dianggap sebagai satu hal yang biasa ketika laki-laki dan perempuan bergaul tanpa batas. Apalagi ciri-ciri berikutnya, perempuan-perempuan banyak yang memakai pakaian yang terbuka. Banyak sekarang. Banyak. Indonesia mayoritas orang Islam, seharusnya wajah wajah Islam terlihat di Indonesia. Identitas seorang muslimah adalah dengan menutup auratnya rapi. Tapi kenapa justru di Indonesia kita melihat banyak sekali orang-orang wanita yang sudah dimuliakan oleh Allah, yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah dengan cara Allah menutupi auratnya. Ia tidak hargai dirinya sendiri dengan membuka-buka auratnya seolah-olah ia tidak lagi memiliki rasa malu. Sementara malu adalah sebagian dari iman. Apalagi ciri-ciri kecilnya adalah orang bermegah-megahan dalam membangun masjid padahal masjidnya kosong.
Orang tidak lagi memakmurkan masjid, yang ada masjid dibangun sangat bagus, tapi kemudian dikunci. Ya Bu, dikunci sehingga orang tidak bisa sholat dengan leluasa di sana. Orang ingin qiyamul lail menghidupkan malam, sholat tahajud nggak bisa. Kenapa? Masjidnya dikunci. Ini juga orang salah menggunakan. Kenapa? Karena masjidnya itu dijadikan tempat tidur, bukan tempat ibadah. Apalagi orang-orang membangun gedung-gedung pencakar langit bahkan lebih tinggi dari gunung-gunung. Banyak. Itu sebagian kecil dari ciri-ciri kiamat yang akan terjadi. Riba, pembunuhan terjadi di mana-mana, kezaliman terjadi di mana-mana, penguasa yang tidak adil dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas bagaimana ciri-ciri kiamat yang sesungguhnya ketika nanti umat Islam ini berada dalam kekacauan yang luar biasa. Kezaliman terjadi di mana-mana. Balik lagi ke zaman jahiliyah, zaman kebodohan, maka akan turun yang namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu siapa? Seorang manusia dari keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau hadir, beliau ini sebagai seorang pemimpin yang menyatakan perang kepada para penguasa-penguasa yang zalim, para penguasa-penguasa yang diktator, para penguasa-penguasa yang tidak lagi mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajak rakyatnya juga untuk tidak dan jauh cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Mahdi muncul dan tampil untuk berperang kepada mereka-mereka, kaum-kaum yang seperti itu. Nanti kaum-kaum beriman akan bergabung bersama Imam Mahdi untuk melawan orang-orang yang zalim, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah nanti ada Imam Mahdi yang terus berperang dengan menegakkan kalimat La ilaha illallah. Selanjutnya yang turun adalah, yang keluar adalah Dajjal. Siapa itu Dajjal? Orang dari kalangan manusia yang sekarang sudah ada, tapi belum dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ciri-cirinya pendek, keriting, dan matanya buta sebelah kiri, mata sebelah kanannya menonjol keluar, dan di dahinya ini ada tulisan kaf, apalagi Bu? Fa, roh, kafir. Di jidatnya sudah ada tulisan kafir, sehingga orang-orang sudah tahu itu bahwa Dajjal. Kemudian apa yang terjadi setelah ada Dajjal? Dajjal hidup selama 40 hari dan melakukan kerusakan di muka bumi dan menganggap dirinya adalah Tuhan. Bagi sebagian orang tidak beriman, Dajjal adalah Tuhan. Kenapa? Karena bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat yang kemarau menjadi subur lagi, menurunkan hujan seolah-olah dia Tuhan. Surganya Dajjal adalah neraka, nerakanya Dajjal adalah surga. Selanjutnya apa yang turun lagi? Nabi Isa alaihissalam, karena hanya Nabi Isa alaihissalam yang bisa membunuh Dajjal. Selanjutnya ciri-cirinya apa lagi? Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa itu? Sebuah kaum yang sekarang sedang terkurung. Sudah ada Bu kaum itu. Tapi terkurung di satu tempat. Kaum yang dari jenis manusia. Yang kalau pintu itu nanti dibuka. Mereka lagi dibelenggu sekarang di satu tempat. Kalau dibuka, mereka itu jumlahnya banyak sekali. Dan melakukan lagi-lagi kerusakan di muka bumi. Itu dia Ya'juj dan Ma'juj. Itu membahayakan. Kemudian apalagi? Ada yang namanya binatang yang seperti monster keluar. Sangat besar. Binatang melata yang sangat besar. Bisa berbicara dengan fasih. Dan binatang ini akan membawa namanya tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Jadi kalau tongkat Nabi Musa diambil kemudian diketok dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir, maka orang-orang kafir itu yang tidak beriman kepada Allah maka menghitam. Kita jadi tahu mana yang beriman, mana yang kafir. Dan cincin Nabi Sulaiman itu diarahkan kepada orang-orang beriman, wajahnya pun menjadi putih. Kemudian beberapa antara lagi adalah bahwa terbit matahari dari barat. Dan kemudian ini sebelum pada akhirnya, ini kita orang-orang beriman, yang terakhir adalah apa? Akan dihembuskan angin sepoi-sepoi, angin yang sangat indah, angin yang sangat tenang, dan mematikan orang-orang beriman, sehingga orang-orang beriman tidak merasakan kiamat yang sesungguhnya. Karena matinya tenang dengan angin hembusan tersebut. Cincinnya kemana Pak? Sembunyiin dulu, takut datang kiamat. Jadi itu ciri-ciri yang luar biasa yang sebenarnya mereka semua sudah ada, tinggal menunggu waktu kapan mereka datang. Kalau bicara tentang Dajjal, ada dua kota yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Apa tuh? Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Dan Dajjal itu artinya pembohong. Dajjal itu pembohong. Jadi sebenarnya Dajjal sudah ada sekarang. Kan pembohong-pembohong. Semua kan biasa kalau waktu kecil kita kalau ada yang dimarahin, dasar Dajjal. Aduh, jangan. Dajjal. Di daerah saya itu begitu. Dajjal. Itu daerah saya sih alhamdulillah Pak. Jadi ciri-ciri Dajjal tuh rambutnya keriting, badannya bongkok, hitam, kakinya bengkok kan. Bahasa kalau ada orang suka menipu, berbohong, gitu. Dajjal ini. Oh gitu. Berarti saya enggak sih. Alhamdulillah. Ini mungkin saya mau coba sebentar. Saya mau kali. Dia tadi udah begini terus. Silakan Mbak Ira. Ayo mau ditanya apa? Yuk kita pakai cincin lagi. Ayo aman lah kalau gitu. Ustaz lepas cincinnya. Bicara, mau tanya,
Pak Ustadz, Ustazah, Oki, yang cantik sekali. Amin, ya Aduh Allah, ya Allah, subhanallah. Kamu udah bilang ganteng. Saya ngefans, mengkagumi. Masya Allah, terima kasih. Iya, saya juga seorang istri yang saya dengar juga katanya di neraka itu banyak sekali penghuninya wanita gitu. Terus innauzubillah min dzalik, saya ingin sekali menjadi istri yang soleha gitu. Terus mungkin saja ada caranya, saya minta tipsnya bagaimana caranya menjadi istri yang soleha gitu. Masya Allah. Seperti Ustazah Oki. Saya juga masih Masya berusaha Allah. luar biasa. Coba paling nggak kan diberikan Doakan biar saya, ya. secara gambarannya jelas gitu ya. Nih harapannya bukan cuma Mbak Ira nih yang di rumah juga. Coba kasih tipsnya Ustazah Oki, silakan. Ya, tipsnya ini banyak. Definisi kenapa sih tadi pertanyaannya, kenapa sih wanita itu bisa paling banyak masuk neraka? Wanita paling banyak berada di neraka karena dia tidak berterima kasih kepada suaminya. Jadi dia mengatakan, kamu tidak pernah berbuat apa-apa pada saya, kamu tidak pernah ngasih apa-apa pada saya. Padahal kebaikan suami itu banyak sekali tapi ia mengingkari. Itu menyebabkan wanita paling banyak masuk ke dalam neraka. Lalu wanita solihah yang seperti apa? Kita sudah pernah membahas bahwa di surat An-Nisa ayat 34 bunyinya apa? Fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhullah. Wanita yang solihah itu adalah yang taat kepada Allah. Jadi pertama taat dulu pada Allah. Kemudian yang kedua menjaga diri ketika suami tidak ada karena Allah menjaga mereka. Sabda Nabi apa? Perempuan yang solihah menyenangkan ketika dipandang. Jadi kalau ada suami kita senyum. Kemudian patuh bila diperintah dalam kebaikan ya. Kemudian menjaga diri dan kemaluan ketika suami tidak ada. Menjaga harta juga. Masya Allah. Jadi seperti itulah kira-kira. Dan ya. satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah kita tidak akan mungkin bisa menjadi solihah tanpa bantuan Allah. Maka doalah setiap hari. Kalau salat, ya Allah jadikanlah aku wanita yang solihah ya Allah. Minta pada Allah seperti itu. Ya Allah, ini buat jamaah yang di rumah nih. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan kisah teladan dari Ustazah Oki. Nanti kita kasih kesempatan juga kepada jamaah yang di rumah nih untuk telepon ke sini dan bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan Ustazah. Langsung aja telepon ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Kita akan segera kembali lagi, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Marilah pada hari ini kita sejenak dengan kiamat itu yang besar karena luar biasa adanya berbagai macam goncangan, hancuran, bahkan mungkin pada waktu terjadi tsunami di Aceh, mungkin orang-orang di Aceh mengatakan kiamat itu sudah datang. Atau mungkin yang terkena bencana-bencana alam, mungkin dia sudah berkata, ini sudah kiamat datang. Iya benar, karena kiamat kan ada dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Pertanyaannya, kenapa mesti takut? Kata takut wajar. Karena takut itu naluri manusia untuk merasa takut, tapi memang ada takut yang dilarang, ada takut yang diperbolehkan, justru ada takut yang mengantarkan kita takwa kepada Allah. Sehingga kalau untuk menjelaskan lebih singkat atau anak-anak supaya lebih cepat paham tentang takwa itu adalah takut. Kadangkala apa itu takwa? Takut. Nah, atau lebih detailnya adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Sekarang pertanyaannya, kenapa mesti takut? Karena tidak ada persiapan. Kenapa mesti takut? Karena dalam artian ketakutan yang mendasar karena bahayanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Betapa banyak yang tidak mempersiapkan. Justru tanda-tanda orang yang tidak beriman apabila meragukan atau tidak mau memikirkan atau malah menjauh tentang kiamat tersebut. Bukankah rukun iman kita yang 6
Dan rukun yang kelimanya adalah apa? Beriman kepada hari kemudian. Di antaranya kiamat. Prosesnya yang panjang. Mati, kuburan, kebangkitan pada masa timbangan, pembagian catatan amal, dan titian siratal mustaqim. Sanggup nggak? Padahal hidup di dunia ini adalah hidup yang singkat. Justru yang proses-proses itu yang lama. Sementara dunia ini adalah penentu. Terus kenapa kita tidak mempersiapkan? Seandainya ada anak takut akan ujian, besok ujian, maka dia akan takut. Tapi bukan berarti dia lari dari ujian. Tapi dia mempersiapkan akan ujian. Orang yang takut kepada Allah bukan lari dari Allah, tapi mempersiapkan untuk menghadap kepada Allah. Beda kalau takut sama singa. Menjauh. Takut dari api. Menjauh. Tidak main api. Tapi kalau takut kepada Allah, makin mendekat kita. Mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah. Begitu pula tentang kiamat. Kita tidak boleh lari dari kematian. Mau kemana kita? Pasti kita akan mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kalau tidak mau mati, jangan bernyawa. Mau mati? Oga. Oga. Siap mati. Kalau tidak mau mati, jangan hidup. Jangan hidup. Mohon maaf. Kita kali ini bukan menakut-nakuti. Untuk mengingatkan, jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita terlena akan hidup. Sehingga diminta untuk mengingat kematian minimal 21 kali sehari semalam. Orang yang mengingat mati, akan ibadahnya akan dipermantap. Orang yang ingat kematian, ingat akan kiamat, mempersiapkan bekal-bekal untuk dibawa ke hari kemudian. Insya Allah. Amin. Kalau perlu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan tidak tersiksa. Sehingga timbul kegelisahan. Amalan apa ya supaya aku tidak gelap kuburku. Oh, baca surah Al-Mulk tiap malam. Oh gitu. Baca surah Al-Kahfi hari Jumat. Betul. Kan banyak kan? Dan dalam artian orang mempersiapkan diri, atam Quran sebagai syafaat, bergaul sama orang-orang baik supaya jadi dapat syafaat dari orang-orang mereka. Betul. Berteman dengan orang-orang baik, melakukan amal kebaikan sampai dia tidak melelehkan amal ibadah. Karena kenapa? Supaya mendapatkan syafaat, perlindungan, bantuan dari Allah. Ya, jadi kalau bisa kita bicara takut tentang akan kiamat itu wajar. Tapi bukan berarti takut hari yang ngumpet-ngumpet. Tapi justru menambah amalan-amalan baik, ya kan? Sholatnya diperbanyak. Bulan depan kenapa Ustaz? Bulan Ramadan. Masya Allah, iya. Berarti bukan lari dari Ramadan, tapi mempersiapkan apa yang akan kita siapkan di bulan Ramadan. Tuh, Masya Allah. Ini jadi kita harus mempersiapkan diri kita, Bu. Mempersiapkan diri kita pada saat kiamat datang, kita udah siap. Tapi kita juga perlu tahu nih, apa sih tanda-tandanya kiamat itu? Setelah ini Ustazah Oki akan menjelaskan semuanya. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ
يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Apabila kiamat itu sudah datang, sangkakala ditiup, orang-orang berlari, sibuk dengan urusannya sendiri. Orang tua tidak peduli lagi terhadap anak-anaknya. Suami tidak lagi memperdulikan istrinya. Anak-anak tidak lagi melihat orang tuanya. Semua orang sibuk dengan perhitungan amalnya sendiri. Orang-orang yang baik amalannya akan berseri-seri wajahnya. Akan tetapi, orang-orang yang buruk amalannya, merekalah yang buram wajahnya menatapi semua amalan-amalan yang pernah ia lakukan di muka bumi ini. Ketika itu tidak ada lagi waktu untuk mengurusi keluarga. Makanya dari sekarang kita persiapkan bagaimana keluarga kita, anak-anak kita, seluruh orang-orang yang kita cintai untuk bagaimana mereka menghadapi hari kiamat dari sekarang. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai hari kiamat. Ibu-ibu bergetar hatinya ketika tadi sudah dibacakan ayatnya oleh Ustadz Syams tentang suatu hari yang besar yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita membahas sesuatu yang sangat besar. Oleh karena itu, boleh tidak kalau kita beristighfar sedikit saja, sebentar saja, karena kejadian ini adalah kejadian yang ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang hari kiamat, seluruh sahabat menangis saking takutnya akan datangnya hari itu. Boleh kita beristighfar dulu? Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Hari kiamat, sesuatu yang pasti terjadi dan memiliki tanda-tanda yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kebanyakan orang-orang lalai dan mengabaikan hari kiamat. Kiamat terbagi menjadi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil yaitu kematian. Ini beruntung nih orang-orang yang tidak merasakan kiamat besar. Kiamat besar atau kiamat kubro nanti setelah ditiup sangkakala kiamat oleh malaikat Israfil. Ada beberapa tanda-tanda, ciri-ciri dari kiamat dulu. Ciri-ciri kecil dari hari kiamat yang sudah kita rasakan sekarang. Apa itu ciri-cirinya? Perceraian. Banyak sekarang perceraian. Banyak dengan mudah istri menggugat cerai suami dan suami mengatakan cerai kepada sang istri. Perzinahan terjadi di mana-mana, bahkan di tempat. Semangat untuk Islam itu indah. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena hawanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang Tepuk tangannya mana ibu-ibu. Assalamualaikum Mbak Ira, sehat. Aduh, senang banget ya pagi-pagi kita udah diingetin lagunya tentang ketakwaan. Iya. Masya Allah. Puncaknya. Kalau bisa ketakwaan itu berarti kalau kita udah takwa gitu Pak Ustadz, mau datang kiamat hari ini juga kita udah gak takut berarti ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena gini, ketika kita merasa masih jauh kiamat, masih jauh kematian, kita merasa masih kurang. Tapi ketika sudah merasa, makin dekat nih aku mau mati, maka kita harus kuatkan diri kita bahwa saya sudah takwa. Gitu.
Ih, Masya Allah. Maksudnya kalau misalnya ngukur tingkat ketakwaan sendiri juga susah ya Mbak Ira ya. Tingkat ketakwaan itu dihitungnya dari mana, diukur dari mana, kita juga nggak pernah tahu. Mbak Ira merasa kayak gimana kalau orang udah ngeliat orang takwa tuh kayak gimana menurut versi Mbak Ira? Saya merasa, aduh ya Allah jauh sekali gitu. Saya masih banyak salah, masih banyak kurang, masih banyak dosa. Kayaknya kalau udah bicara takwa, banyak sekali yang harus saya pelajari. Justru kalau merasa saya sudah bertakwa nih, justru kalau kayak gitu nggak pernah ada taubatan nasuha, nggak pernah beristighfar sama Allah. Nanti di penghujung, nanti di penghujung. Iya. Sekali lagi ucapkan terima kasih banyak juga nih buat Mbak Ira Suara yang udah hadir di Islam Itu Indah. Boleh duduk dulu Mbak, silakan. Ya Allah. Ini kalau kita ngomongin masalah kiamat, takut gak Bu? Ibu takut gak Bu kalau masalah dengar kiamat Bu? Takut ya Bu ya? Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum kita lanjutin pembicara kita sapa juga pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini Allah masih percaya sama kita untuk menjalani kehidupan ya Bu ya. Belum dikasih kiamat, masih di kesempatan kita buat beribadah. Tapi kalau mau ngomongin masalah kiamat, saya selalu merinding terus kalau dengar kata kiamat. Ibu-ibu nih yang dari studio nih, tahu kan yang namanya trompet sangkakala Bu? Itu yang niupin siapa Bu? Malaikatnya juga tahu, malaikatnya banyak. Malaikat siapa Bu? Malaikatnya Israfil, betul, malaikat Israfil. 100 buat ibu-ibu. Iya, 2 juta rupiah buat saya. Berarti yang menang saya dong undiannya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang trompet sangkakala untuk merimain kita, katanya kan malaikat Israfil ini meniupkan 3 kali. Bener nggak ya? Bener Pak Ustadz ya? 3 kali tiupan. Tiupan pertama adalah mengagetkan. Aduh. Tiupan kedua mematikan. Aduh. Dan tiupan ketiga membangkitkan. Ini mungkin untuk mengingatkan kembali kepada kita semua tentang trompet sangkakala. Sebelumnya kita ajak terlebih dahulu jamaah yang di studio dan di rumah untuk melihat liputan yang satu ini. Silakan. Benarkah trompet sangkakala sudah ditemukan? Pemirsa, setiap umat muslim pasti sudah mengetahui bahwa suatu saat nanti akan datang hari kiamat. Dimulai dari turunnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal sampai datangnya pasukan Yajuj Majuj. Tapi dari semua itu ada satu tanda yang membuat seluruh umat manusia bergidik, yaitu ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Namun, kapankah trompet itu ditiup? Tidak ada satupun yang mengetahuinya, karena segala perkara yang gaib hanya Allah yang tahu, sebagaimana firman-Nya yang berarti, jadilah, lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-An'am ayat 73. Ya, peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa gaib tapi cukup mengerikan bagi seluruh umat manusia, terutama bagi umat muslim. Karena di mana ketika itu tidak akan ada yang luput satupun dari dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, trompet sangkakala itu ternyata mempunyai makna tersendiri. Menurut syariat, sangkakala adalah sebuah trompet yang sangat besar yang akan ditiup oleh malaikat Israfil, di mana Allah telah memasukkan ke dalam mulutnya dan beliau sekarang hanya sedang menunggu kapan ia diperintahkan oleh Allah untuk meniupkannya. Hal ini sesuai dengan hadis dan Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Rasulullah, apa itu asyur?" Rasulullah menjawab, "Tanduk yang akan ditiup." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud sahih. Peniupan trompet sangkakala memang penuh dengan tanda tanya. Seperti apa bentuknya, kapan ditiupnya, bahkan berapa kalikah sangkakala ditiupkan? Mengenai hal tersebut, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sangkakala ditiupkan sebanyak 2 kali. Bahkan ada pula yang mengatakan 3 kali. Jika 3 kali tiupan, maka tiupan yang pertama merupakan tiupan yang mengejutkan. Tiupan kedua merupakan tiupan kematian. Sedangkan tiupan ketiga adalah tiupan yang membangkitkan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya,
Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surah An-Naml ayat 87. Namun, pendapat yang mengatakan bahwa terjadi 2 kali tiupan, berarti tiupan pertama ialah tiupan yang mengejutkan sekaligus mematikan, sedangkan tiupan yang kedua berarti tiupan untuk menghidupkan mereka kembali. Mengenai pendapat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Pemirsa, kehidupan kita semakin hari terus berjalan melewati waktu. Bahkan tanpa kita sadari, kita semakin mendekati hari kiamat. Sang peniup trompet yaitu malaikat Israfil selalu siap dan siaga untuk meniupnya. Bagaimana aku bersenang-senang sementara peniup sangkakala telah menelan sangkakala, menundukkan keningnya dan menyiapkan pendengarannya. Dia menunggu perintah meniup, maka dia akan meniup. Para sahabat bertanya, apa yang kami ucapkan ya Rasulullah? Beliau bersabda, ucapkan, cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Kami bertawakal kepada Allah Tuhan kami. Hadis riwayat At-Tirmizi Sahih 1079. Lalu pemirsa, jika malaikat Israfil selalu siap sedia untuk menunggu perintah ditiupnya sangkakala, namun sebenarnya seperti apakah bentuk dari sangkakala itu? Ya, pasti di antara kita sering berpikir dan bertanya-tanya, sebenarnya seperti apakah bentuk dari trompet sangkakala? Bahkan sebagian dari kita ada yang penasaran, hingga ada yang menelitinya. Seorang ilmuwan dari NASA disebut-sebut telah menemukan trompet sangkakala milik malaikat Israfil. Dan dalam penelitiannya, NASA menggunakan WIMAP yang merupakan bagian dari program atau misi NASA untuk melihat kosmologi atau studi mengenai sifat alam semesta secara keseluruhan. Proyek ini melakukan observasi terhadap alam semesta untuk menemukan seperti apa bentuk sebenarnya dari alam semesta. Karena selama ini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa alam semesta berbentuk bulat dan bundar. Bahkan ada yang menyebut kembali mengingat akan satu kejadian yang Allah janjikan pasti terjadi sebagai peringatan untuk kita semua untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang sangat besar yang menggetarkan dan menakutkan hati orang-orang yang takut kepada Allah. Inilah pembahasan mengenai kiamat. Membicarakan kiamat, Rasulullah SAW pada satu ketika pernah berkhutbah di depan seluruh sahabat-sahabatnya dan menceritakan perkara kiamat, huru-hara hari kiamat yang membuat mata sahabat-sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan seluruh sahabat-sahabat lain tak kuasa lagi menahan air matanya karena ketakutan yang amat dahsyat akan sebuah hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang lembut hatinya sudah menangis terseduh-seduh ketika Rasulullah terus-menerus menceritakan akan hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Allah, sebenarnya lebih baik kucing daripada saya. Kucing itu ketika mati dia tidak dihisap sama sekali. Sementara aku hambamu ini ya Allah, setelah aku mati nanti, ternyata kehidupanku belum usai. Ada hari pembalasan, ada hari pertimbangan dari Engkau, wahai Allah." Kemudian seorang sahabat mengatakan, "Wahai Rasul, ketika semua orang menangis seperti ini karena ketakutan akan hari kiamat, maka pertanyaanku adalah, kapankah terjadi hari kiamat itu, wahai Rasul, supaya kami bisa mempersiapkan diri dan taat kepada Allah dan Engkau, wahai Rasulullah?" Kemudian apa yang disebutkan oleh Rasul? Rasul tidak menjawab. Ia hanya menjawab pertanyaan dari orang tersebut dengan berkata, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat?" Orang tersebut mengatakan, "Aku belum mempersiapkan apa-apa, wahai Rasul. Ibadahku sedikit sekali, wahai Rasul. Aku tidak melakukan hal-hal yang istimewa, wahai Rasul. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa aku sangat mencintai Allah dan Engkau, wahai Rasulullah. Aku mencintai Engkau dan Rasulullah SAW. Aku mencintai Engkau." Lalu apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? "Engkau bersama orang yang Engkau cintai. Lalu sekarang,
bagaimanakah huru hara dari hari kiamat itu? Ketika datang hari kiamat, yang terjadi adalah bintang-bintang mulai berjatuhan. Apa yang terjadi di bumi mulai terjadi gempa-gempa yang sangat dahsyat. Bumi mulai menjadi retak dan langit kemudian menjadi minyak jelantah yang hitam seakan-akan mau berjatuh, seakan-akan mau digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi kemudian apa? Samudra digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi seorang ibu memperhatikan anaknya. Ibu lupa dengan anaknya. Ibu yang hamil kemudian menggugurkan kandungannya. Orang-orang yang di dalam kubur kemudian bangkit dari kuburnya. Dan apa yang terjadi? Celakalah, inilah hari yang dikatakan oleh Allah sebagai hari kiamat. Celakalah kami, celakalah kami, celakalah bagi orang-orang yang kemudian merasakan dahsyatnya hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya menggulung langit dan menggulung bumi, digoncangkan bumi dengan sedahsyat-dahsyatnya. Itulah hari kiamat, sampai kemudian seluruhnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat maut mengatakan kepada Allah, "Wahai Allah, goncangan yang dahsyat yang engkau gulung langit dan bumi ini telah terjadi. Orang-orang seperti anai-anai yang berterbangan. Mereka seperti dalam keadaan mabuk padahal mereka tidak mabuk. Mereka lupa dengan sanak saudaranya. Mereka seperti orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Wahai Allah, sekarang engkau telah membinasakan semuanya dan tidak ada lagi satu orang pun yang hidup ketika mereka merasakan kepedihan yang amat sangat dari kiamat tersebut." Apa kata Allah? "Siapa yang tersisa, wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Yang tersisa adalah aku, malaikat Mikail, malaikat Israfil, peniup sangkakala kiamat, malaikat pemangku singgasanamu, arsy Allah, dan engkau yang maha kekal, wahai Allah." Lalu apa kata Allah? "Kalau begitu sekarang saatnya adalah untuk seluruh para malaikat-malaikat akan mendekatkan dirinya kepada kematian. Maka malaikat-malaikat itu akan mati. Malaikat Mikail mati, malaikat Jibril mati, malaikat pembawa arsy Allah mati." Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepada malaikat maut, "Siapa lagi yang masih hidup, wahai malaikat maut?" "Aku dan engkau, wahai Allah yang kekal, wahai Allah yang tidak pernah mati." Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? "Wahai malaikat maut, aku telah mengutus engkau untuk mengerjakan satu ujian, satu urusan, itu untuk mencabut nyawa. Ketika semua orang sudah mati, ketika semua orang sudah binasa, maka giliran engkau yang mati. Maka katakanlah sesuatu, wahai malaikat maut." Malaikat maut mengatakan, "Wahai Allah, engkau yang maha kekal, wahai Allah. Engkau yang hidup dan engkau yang tidak pernah mati, wahai Allah. Engkau yang maha kekal dan pemilik semua kerajaan, wahai Allah." Maka ketika pada akhirnya malaikat maut mati, Allah mengatakan, "Siapa yang kalian mengatakan bahwa ada penguasa lain selain aku? Aku adalah raja dari segala raja. Aku adalah pemilik semua kekuasaan. Aku adalah pemilik semua kerajaan. Aku adalah pemilik semua ketaatan. Katakan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa ada orang-orang selain aku, tunjukkan dia yang berhak sama siapa? Allah." Allah mengatakan, "Aku raja. Aku yang hidup dan tidak pernah mati. Aku yang telah membuktikan janji-janjiku kepada kalian." Dan orang-orang yang kemudian lalai mengatakan, "Celakalah wahai kami. Telah terjadi hari kiamat itu dan itu belum selesai. Akan ada padang mahsyar, dijebloskan ke api neraka." Dan kemudian mereka mengatakan, "Wahai Allah, wahai Allah, kami menyesal, wahai Allah. Kami menyesal kenapa kami tidak mengikuti kalimat-kalimat engkau yang di dalam Al-Quran, wahai Allah. Kami menyesal akan peringatan-peringatan Rasulullah dalam hadis Rasulullah SAW. Kami menyesal karena kami telah menjadikan teman-teman kami yang menyesatkan kami, wahai Allah. Kami menyesal, wahai Allah." Kata Allah apa? "Sudah tidak berguna lagi perkataanmu. Bukankah aku telah mengingatkan kamu dengan Al-Quran? Bukankah aku telah mengingatkan kamu dengan ayat-ayatku? Kenapa engkau lalai? Kenapa engkau maksiat? Kenapa engkau berbuat durhaka kepadaku?" Maka ketika Allah sudah menjanjikan hal tersebut, orang-orang tersebut mengatakan, "Kami celaka, malanglah kami. Malanglah kami, tidak ada pertolongan lagi bagi kami." Kemudian mereka dijebloskan ke api neraka. Apa yang terjadi? Bahkan untuk dosa kecil sekecil apapun, yang terjadi adalah orang-orang itu di kedua kakinya ada bara api yang sampai mendidihkan ubun-ubunnya. Dan kemudian mereka mengatakan, "Kembalikan kami ya Allah ke dunia, ya Allah, kembalikan kami. Kami tidak tahan dengan sakit ini, ya Allah, kembalikan kami ya Allah." Sudah tidak ada lagi ada artinya. Sudah tidak berarti apa-apa lagi. Maka
Ketika Allah sudah memperingatkan mengenai hari kiamat, kenapa engkau masih berbuat maksiat dan mendurhakai Allah? Kenapa engkau masih lalai dan membuat Allah murka padamu? Begitu cinta Allah padamu. Allah berikan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman bagi hidupmu. Kenapa engkau merusak dan menzalimi dirimu sendiri dan durhaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kelak satu hari nanti engkau akan menyesal ketika hari itu datang. Ketika semua taubat tidak berarti apa-apa lagi. Kepada siapa engkau meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini adalah saat bagimu dan bagi saya dan bagi kita semua untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan astagfirullahaladzim ya Allah atas semua dosa-dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah atas semua maksiat yang engkau tahu dan orang lain tidak tahu ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, aku berhijrah menuju ke jalanmu ya Allah. Aku ingin menjadi orang baik ya Allah. Aku ingin menjadi orang solih ya Allah. Maka pertemankanlah aku dengan orang-orang yang solih. Jadikanlah aku orang-orang yang sami'na wa ata'na. Orang-orang yang mendengar kemudian taat. Bukan diberikan telinga kemudian tuli. Bukan diberikan mata kemudian buta. Yang diberikan hati kemudian tidak menggunakan hati dan pikiran ini untuk membesarkan ayat-ayatmu ya Allah. Untuk merenungi semua kebesaranmu ya Allah. Mudah-mudahan pembahasan mengenai hari kiamat menjadi satu titik balik bagi hidup kita. Bahwa ingatlah wahai saudara-saudara yang kusayangi karena Allah. Mari kita saling mendoakan untuk tetap taat. Berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah senantiasa menunjukkan kita di jalan yang lurus, insyaallah. Amin ya Allah, amin. Jamaah saling. Ya. Jamaah pada nangis semua ya. Pasti yang di rumah juga pada nangis karena ketika membicarakan tentang kiamat memang bergoncang, bergetarlah hati kita karena salah satu tanda-tanda orang beriman adalah mengimani tentang hari kiamat. Jadi ketika orang tidak percaya tentang adanya kiamat, maka dipertanyakan keimanannya. Masya Allah. Buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Maulana tentang kiamat. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sejak dulu kita senantiasa